Halo semuanya, saya Catherine Melvia Simbolon dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai gelombang mekanik. Nah, pada saat ini, kita akan membahas yang pertama pengertian gelombang mekanik, yang kedua jenis gelombang mekanik, yang ketiga besaran pada gelombang, yang keempat praktek pertama, yang kelima praktek kedua, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya pada gelombang suara dan gelombang air. Yang kedua, jenis gelombang mekanik. Berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya gelombang mekanik, dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, kita akan membahas tentang gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, contohnya pada gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya, contohnya pada gelombang bumi. Selain dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal, ada juga gelombang berdasarkan amplitudo, yaitu gelombang berjalan, dan gelombang stasioner atau diam. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, sedangkan gelombang stasioner atau diam adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu besaran-besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang dibagi menjadi 6. Mari kita simak pembahasannya. Nah, yang pertama ada panjang gelombang. Gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maksudnya adalah, di dalam gelombang transversal, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan gelombang longitudinal, panjang satu rapatan dan satu regangan atau jarak antara dua rapatan yang berurutan atau jarak antara dua regangan yang berurutan. Yang kedua, periode gelombang. Periode gelombang atau disimbolkan dengan T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. T kecil ini adalah waktu, N kecil ini adalah banyaknya gelombang, atau T besar sama dengan 1 per F kecil. F kecil ini adalah frekuensi. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang atau disimbolkan dengan F kecil, yaitu jumlah gelombang tiap sekon. F kecil sama dengan N per T, N ini adalah banyaknya gelombang, T adalah waktu, atau F kecil sama dengan 1 per T besar. T besar ini adalah periode gelombang. Yang keempat, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V kecil, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap second. Dengan rumus V kecil sama dengan lambda dikali F kecil. F kecil ini adalah frekuensi. Yang kelima, ada simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Dan yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Sekarang kita akan melakukan praktikum pertama. Tujuannya, siswa dapat mencari atau menghitung yang pertama frekuensi gelombang, yang kedua periode gelombang, yang ketiga panjang gelombang, yang keempat cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang kita perlukan pada praktek pertama ini adalah tali dan batang kayu. Langkah-langkah praktikumnya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Yang kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada batang kayu, dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan beban. Yang ketiga, pegang batang kayu yang sudah diikat dengan tali tadi, dan goyangkan agar mendapatkan sebuah gelombang. Dan yang terakhir dari praktek yang sudah kita lakukan,
kita akan mendapatkan banyaknya gelombang dan waktunya. Setelah kita melakukan praktikum, kita akan mendapatkan data-data seperti berikut. Diketahui L kecil ini adalah panjang tali 285 cm, kita ubah ke meter menjadi 2,85. T kecil ini adalah waktunya, yaitu 3 second. N kecil ini adalah banyaknya gelombang, yaitu 2. Yang ditanya, A. Frekuensi gelombang, B. Periode gelombang, C. Panjang gelombang, D. Cepat lambat gelombang. Penyelesaian A. Frekuensi gelombang atau disimbolkan dengan F kecil. Rumusnya yaitu F kecil sama dengan N kecil per T kecil. N kecil ini adalah banyaknya gelombang, T kecil ini adalah waktunya. N sama dengan 2, T-nya yaitu 3. Jadi 2 dibagi 3 hasilnya 0,6 Hz. Yang B, periode gelombang atau disimbolkan dengan T besar. Rumusnya yaitu T besar sama dengan 1 per F kecil. F kecil ini adalah frekuensi. Jadi 1 per 0,6. 1 dibagi 0,6, hasilnya yaitu 1,6 second. Yang C, panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Rumusnya yaitu N sama dengan L kecil. N kecil ini tadi adalah banyaknya gelombang, L kecil adalah panjang tali tersebut. Banyaknya gelombang adalah 2 lambda, L-nya tadi 2,85. Jadi, kita akan mencari panjang gelombang. Panjang gelombang itu kan simbolnya lambda. Jadi, kita akan mencari panjang gelombangnya. Jadi, 2 itu kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, lambda sama dengan 2,85 per 2. Jadi, hasilnya lambda sama dengan 1,425 meter. Yang D, cepat lambat gelombang atau disimbolkan dengan V kecil. V kecil sama dengan lambda per F kecil. F kecil ini adalah frekuensi. Jadi tadi sudah kita dapatkan hasil dari lambda dan frekuensinya. Jadi lambda itu adalah 1,425, frekuensinya 0,6. Jadi itu kita kalikan. Dapatlah hasilnya 0,855 meter per second. Kita akan lanjut ke praktikum kedua. Tujuannya, siswa dapat mencari atau menghitung yang pertama frekuensi gelombang, yang kedua periode gelombang, yang ketiga panjang gelombang, yang keempat cepat lambat gelombang. Alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kedua ini adalah gabus dan tali. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, ikatlah salah satu ujung tali dengan gabus dan ujung tali satunya dipegang. Yang ketiga, alirkanlah gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Yang keempat, dari praktek yang sudah dilakukan, kita akan mendapatkan banyaknya gelombang dan waktunya. Setelah kita melakukan praktikum, kita akan mendapatkan data-data seperti berikut. Diketahui, L kecil, yaitu panjang talinya 285 cm, kita ubah ke meter, menjadi 2,85. T kecilnya adalah waktunya 4 second, N kecilnya baik gelombangnya 5,5. 5,5 kita ubah lagi jadi 11/2. Yang ditanyakan A. Frekuensi gelombang, B.
periode gelombang, C. panjang gelombang, D. cepat rambat gelombang. Kita akan menghitung A. frekuensi gelombang, atau disimbolkan dengan F kecil. F kecil sama dengan N per T kecil. N ini adalah banyaknya gelombang, T kecil ini adalah waktu. Sama dengan 11/2 dibagi 4. 11/2 ini adalah 5,5. Jadi 5,5 kita bagikan dengan 4. Jadi hasilnya 1,38 Hz. B. Periode gelombang atau disimbolkan dengan T besar. T besar sama dengan 1 per F kecil. F kecil ini adalah frekuensi. Sama dengan 1 per 1,38. Jadi hasilnya 0,72 second. Yang C panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. N sama dengan L. N ini banyaknya gelombang, L ini adalah panjang tali. Jadi 11/2 lambda sama dengan 2,85. Kita akan mencari lambda. Jadi 11/2 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2,85 dibagi 11/2. 11/2 ini 5,5. Jadi 2,85 kita bagi dengan 5,5. Jadi hasilnya 0,52 meter. Yang D, cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V kecil. V kecil sama dengan lambda per F kecil. Tadi sudah kita dapatkan, jadi lambda itu 0,52, frekuensinya 1,38. Kita bagi, jadi hasilnya 0,7176 meter per second. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui pengertian gelombang mekanik, jenis gelombang mekanik, besaran-besaran pada gelombang, dan pada saat kita praktek, kita dapat mengetahui variabel-variabelnya dan dibuktikan secara nyata atau real. Sekian pembahasan video dari saya mengenai gelombang mekanik. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau penjelasan yang kurang dipahami, mohon maaf. Saya Catherine Melova Simbolon, pamit undur diri. Terima kasih.